Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat datang di rumah Tuhan pada ibadah raya pagi hari ini. Sebuah perjumpaan yang sangat indah ketika kita berangkat dari rumah, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang Allah yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan. Dan kiranya Tuhan terima setiap penyembahan yang kami berikan pada pagi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat pujian ini, kita katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja.
kembali memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kembali kita akan memuji Tuhan. Masih bersama semuanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Kita katakan tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Hallelujah.
kita persiapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, tiada kuasa yang lebih dahsyat, tiada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Nya Tuhan. Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup menopang kami dalam kesusahan. Kuasa-Nya Tuhan, kehebatan
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dan ajaib di dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh kasih dan kuasa-Mu terlalu besar di dalam hidup kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebus kami. Siapalah kami di mata-Mu Tuhan, sehingga Engkau jadikan kami berharga. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Ajar kami lebih dan lebih lagi untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk lebih dan lebih lagi untuk hidup taat dan tunduk kepada perintah-Mu Tuhan. Tunduk kepada firman-Mu Bapa, agar senantiasa hidup kami berkemenangan di dalam Engkau, dan kami boleh mengalami penyertaan kuat kuasa-Mu di dalam hidup kami semakin nyata, memberkati hidup kami, memulihkan kami Bapa, dan memampukan kami menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang ajaib. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami lebih lagi lewat kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu boleh membentuk setiap kami, memperlengkapi setiap kami Tuhan, menjadi umat-umat yang layak di hadapan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Urapilah setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, kami siap untuk terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Sudah duduk ya? Ya, silakan duduk pelayan Tuhan. Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang kita boleh rasakan. Hingga hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kita boleh ada kembali di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, saudaraku, sebagaimana yang kita boleh ketahui, dan saya berani berkata seluruh dunia ya boleh meyakini dan merayakan, menjadikan hari ini menjadi hari kasih sayang. Ya, saya sebutkan aja bahasa Indonesianya, nanti kalau saya sebut bahasa Inggrisnya agak sedikit terpeleset saudaraku dikasih Tuhan ya. Ini adalah hari kasih sayang. Nah, khususnya bagi anak-anak muda seringkali memanfaatkan momen ini dengan ya hal-hal yang bagi mereka sungguh spesial saudaraku dikasih Tuhan. Namun hari ini kita mengungkapkan rasa kasih sayang itu kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Yesus yang telah baik dan mengasihi kita, Yesus yang telah menebus dan memberkati kita. Dan biarlah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kasih kita semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh pujian kasihnya mengalir seperti sungai itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Katakan saudaraku dikasih Tuhan, ketika kasih Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan dijadikan oleh Tuhan pribadi yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ya, mohon maaf saudara, tadi mulai dari awal ibadah kita fokusnya mati-mati, saya tidak tahu kenapa ini saudara, padahal ini masih fokus baru. Ya, kita doakan selama khotbah fokusnya nggak mati saudara ya. Karena saya persiapannya sudah saya siapkan di slide, jadi saya nggak punya catatan di sini saudara. Ya, kita berdoa biarlah menolong. Amin. Hari ini saya berikan judul firman Tuhan berhubungan dengan hari yang spesial ini, berbicara tentang alamilah keajaiban kasih Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Alamilah keajaiban kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang kita dengarkan dan apa yang kita ketahui lewat pemberitaan firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, terlalu banyak ayat firman Tuhan mendekatkan tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan mengajak setiap kita, pastikan hidupku dan hidup saudara sungguh-sungguh dapat mengalami keajaiban kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pastikan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, saudara dan saya
Kalau banyak manusia masih mengejar-ngejar dan mengharapkan belas kasihan dan kasih sayang dari orang lain, khususnya di hari Valentine. Sampai ada yang buat di Facebook, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini hari apa ya? 14 Februari itu hari apa ya? Sampai dia pun lupa hari kalender, saudara. Enggak, maksudnya dia bikin kode keras. Dia bikin kode keras supaya apa? Orang ingat dia dan orang kirim apa? Kirim coklat sama dia, saudara, aku dikasih Tuhan. Sampai ada yang manggil-manggil, woi, mana coklatnya? Dan saudara, aku dikasih Tuhan, ada banyak manusia, ternyata mereka pun masih butuh yang namanya kasih sayang. Dan masih banyak anak-anak muda di rumahnya pun mereka masih haus akan kasih sayang. Ada banyak orang tua ternyata belum mengerti apa itu arti daripada kasih sayang yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah setiap kita yang hadir, saudara dan saya, boleh sungguh-sungguh merasakan kasih sayang yang dari Tuhan kita. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya terima keajaiban kasih Tuhan. Saya terima keajaiban kasih Tuhan. Kalau dari manusia kita mengharapkan belas kasihan, tapi saya mau katakan dengan baik, kasih yang dari Tuhan tidak pernah berkesudahan kepada kita. Amin. Kasih Tuhan selalu baru bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, bahwa kasih Tuhan hebat atas kita, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, kasih Tuhan bagi saya hebat. Kasih Tuhan bagi saya hebat. Bilang sama yang di sebelahmu, kasih setianya kekal selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Jadi kalau saudara berkata, aduh, aku belum pernah mengalami kasih sayang, aku belum pernah mengalami belas kasihan, hari ini terimalah kasih sayang yang dari Tuhan. Kasih yang hebat, kasih yang besar, kasih yang luar biasa, yang mengerjakan banyak hal dan keajaiban di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saya baca ayat yang ganjil, nanti saudara baca ayat yang genap dengan suara yang kencang. Saya akan mulai. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang melakukan saudara jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya sama-sama? Anak-anakku, kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hari ini kita boleh melihat, saudara, bagaimana ayat ini boleh mengajar kita untuk kita bisa mengaplikasikannya, atau saya berikan dengan sebutan rohani, boleh mengimpartasikan kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan sama katakan dengan baik, sebagaimanapun saudara boleh merayakan hari kasih
saudara tidak memiliki dan mengalami keajaiban kasih Tuhan, maka kasih yang kita tawarkan tidak jauh beda dengan kasih yang dari dunia ini. Sebab ada beberapa macam kasih. Ada yang namanya kasih pilihan. Kasih pilihan itu adalah kasih karena apa? Karena ikatan keluarga, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi ada yang namanya kasih storge. Kasih storge itu apa? Kasih storge itu adalah kasih karena seseorang itu baik kepada dia. Jadi ada timbal balik, saudaraku dikasih Tuhan. Ada yang dia sudah dapatkan dari orang lain sehingga dia mampu melakukan kasih itu. Tapi ada yang namanya kasih eros. Kasih eros itu apa? Karena ada satu daya tarik sehingga dia memiliki kasih kepada seseorang tersebut. Contoh, seperti laki-laki kalau dia melihat ada wanita cantik walaupun jabir, tapi dia tetap baik sama dia, betul? Alanya sayang banget nih, aku lah bahaya jabir nih. Tapi coba kalau jelek, saudaraku dikasih udah jelek tapi tetap baik. Aduh, banyak laki-laki susah sayang sama dia. Kenapa? Baik sih baik, tapi wajahnya itu kurang bersahabat. Ini saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ada orang mengasihi karena apa? Karena ada satu nilai yang dia temukan kepada seseorang itu. Tetapi hari ini kita mau belajar yang namanya kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang bersumber dari surga. Dengar baik, kasih agape itu bukan berbicara tentang baik atau tidak, cantik atau tidak, cakep atau tidak, kaya atau tidak, pintar atau tidak. Tetapi kasih agape itu adalah kasih yang total. Sama-sama katakan dengan saya, kasih yang total. Nah, kalau saudara mengalami kasih yang dari Tuhan, maka hari kasih sayang seperti apapun yang kau lakukan, yang kau kerjakan, pasti kau mampu mengimpartasikan kasih yang total. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini mengapa kita harus mengalami yang namanya keajaiban kasih Tuhan? Karena salib adalah bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus telah menyatakan kasih yang dari surga bagi saya dan saudara. Bahkan harus merelakan dirinya terpaku di kayu salib. Bukan karena kita cakep, bukan karena kita hebat di mata Tuhan, bukan karena kita terlalu baik di mata Tuhan. Justru kita berkata, saudara, di saat kita durhakalah, di saat kita begitu berdosalah, kasih Tuhan dinyatakan bagi saya dan saudara. Hari ini saudaraku, jangan sia-siakan kasih yang dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan pernah menganggap sepele dan menganggap rendah kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang total. Kau tidak pernah menerima dan mengalami kasih yang dari Tuhan seperti yang kau dapat di dunia ini. Tidak bisa, saudara. Kau nggak bisa dapat itu dalam dunia ini. Tapi kasih yang sempurna engkau hanya terima dari pribadi Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, dengar baik. Ketika kau boleh datang hari ini di tempat ini, pastikan kau pulang, engkau mengalami keajaiban kasih Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Saudara, kasih adalah DNA Kristus yang diwariskan langsung kepada kita. Sama-sama katakan dengan saya, kasih itu DNA Kristus. 1, 2, 3 ya. Kasih itu DNA Kristus. Saya mengajak kita, terimalah DNA Kristus yang Kristus wariskan langsung kepada kita. Dia wariskan itu bukan pakai perantara, dia wariskan itu bukan dengan alasan-alasan tertentu, tapi dia curahkan, saudara, bahkan dengan nyawanya sendiri. Itu sebabnya kita selalu diajak untuk terus memperingati perjamuan kudus, saudara, tubuh dan darah Yesus. Karena apa? Dengan kita boleh menikmati perjamuan kudus dengan Tuhan, saat itu kita meyakini dan mengimani dalam hidup kita bahwa DNA Kristus mengalir di dalam aliran-aliran darahku. Katakan amin. Ya, sudah. Kasih itu adalah DNA Kristus yang diwariskan kepada kita. Dan saya berdoa setiap kita adalah ahli warisnya Tuhan. Amin. Kata yang amin. Saya berdoa setiap kita adalah ahli warisnya Tuhan. Amin. Siapa yang rindu hidup
hidupnya menjadi berkat, saudara. Ada yang mau jadi berkat aja ya? Kalau nggak mau, nggak usah. Siapa yang rindu hidupnya menjadi berkat? Sama-sama katakan dengan saya terima warisan dari Tuhan. Saya terima warisan dari Tuhan. Lihat yang di sebelah, ingatkan dia. Harus ada DNA. Ada DNA. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kasih Tuhan bagi kita adalah motivasi bagi kita untuk hidup bagi dia. Dan jadi saudaraku dikasih Tuhan, ternyata dengan baik. Ketika saya dan saudara sungguh hidup dalam DNA-nya Kristus, engkau bukan hanya cukup menjadi berkat bagi sesamamu. Engkau bukan hanya mampu mengimplementasikan kasih yang benar itu kepada sesamamu, tetapi jauh lebih penting adalah di mana hidup saya dan saudara akhirnya memiliki motivasi yang benar untuk hidup berarti bagi Tuhan. Amin. Untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jadi dengan baik saudara, hidupku dan hidupmu bukan hanya berdampak dan berguna bagi sesama, tapi jauh lebih penting hidup kita berdampak bagi Tuhan. Gak peduli kau pintar sepintar apa menurut manusia, gak peduli kau cantik seperti apa menurut ukuran manusia, gak peduli kau kaya seperti apa penilaian manusia, tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah hidupmu adalah hidup yang berarti bagi Tuhan? Kalau hidupmu belum berarti bagi Tuhan, hari ini alamilah keajaiban kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya sudah. Hidup kita harus berbuah kepada sesama, tapi juga harus berbuah bagi Tuhan. Itu sebabnya lambang kekristenan itu adalah salib. Ada vertikal dan ada horizontal. Tahu artinya saudara ya? Vertikal dan horizontal. Kepada sesama dan kepada Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau hanya kepada sesama, tidak ada sama Tuhan, itu masih sama. Tapi kalau hanya kepada Tuhan, tapi tidak ada kepada sesama, itu lip. Tapi kalau dua-duanya ada, salib. Bilang sama yang di sebelah. Kalau cuma sama sesama, masih salib. Haleluya. Tapi ada orang, oh yang penting kan saya sudah melayani. Iya. Tapi pertanyaannya, berdampak enggak bagi sesama? Kalau hanya melayani tapi tidak berdampak bagi sesama, itu lip. Sama-sama katakan dengan saya, hidupku harus lengkap. Hidupku harus lengkap. Bilang sama yang di sebelahmu, harus salibnya, harus salib. Oleh sebab itu pastikan hidup saya dan saudara berguna dan berdampak bagi sesama dan bagi Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, berdampak bagi sesama dan berdampak bagi Tuhan. 1, 2 ya. Berdampak bagi sesama dan berdampak bagi Tuhan. Kalau belum, alami kasih itu hari ini. Amin. Kalau belum, terima kasih itu saat ini saudara. Dan saya percaya hari ini kita dilawat oleh kasih Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah sekarang kita akan melihat saudaraku, keajaiban apa sajakah yang dapat kita alami lewat kasih Tuhan dalam hidup dan ibadah kita hari ini. Saudara rindu mengalami keajaiban kasih Tuhan? Amin. Mari kita akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, apabila keajaiban kasih Tuhan itu ada dalam hidupmu, maka keajaiban kasih Tuhan akan memampukan kita hidup apa? Benar. Hidup benar. Coba kita lihat ayat 12 sampai 13, 1, 2 ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya itu membunuhnya? Sebab segala perbuatan adiknya benar. Heran, saudara-saudara, apabila dunia Membenci kamu. Nah pada dasarnya dalam ayat ini boleh diungkapkan sebagaimana kisah antara Kain dan Habil. Mereka adalah satu ayah dan satu ibu. Mereka kakak beradik
tolong dan mengasihi Tuhan. Tetapi sebenarnya Kain itu tidak terlalu mengasihi Tuhan. Sebab ketika dia memberikan korban, dia hanya memberikan sebagian. Bisa dikatakan saudara, saya pakai istilah sekarang, dia hanya memberi sekedar. Dia hanya memberi biasa-biasa saja. Dia hanya memberi dengan setengah hati. Tidak ada kasih yang mendorong dia untuk mengasihi Tuhan dan berkorban kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apa yang terjadi terhadap Kain? Kain pun akhirnya dikuasai oleh siapa? Si jahat. Berbeda dengan Habil. Habil karena dia penuh dengan kasih yang dari Tuhan, sehingga Habil itu selalu hidup benar, dan dia selalu mempraktekkan korban yang benar juga kepada Tuhan. Dia belajar mengasihi Tuhan dengan benar. Berbeda dengan Kain, saudara. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, Kain pun tanpa ada rasa ragu di hatinya, tanpa ada rasa takut di hatinya, dia maju tak gentar. Dia bunuh adiknya sendiri. Bayangin saudara, kok bisa ya seorang abang, seorang kakak dengan tega menyakiti adiknya, padahal adiknya tidak berbuat salah kepada dia. Betul ya? Kalau saudara boleh melihat kasusnya, ya terserah kasus dari berita atau kasus dengan saudara langsung terjun ke TKP. Kita nggak tahu di mana lagi TKP-nya saudara. Tapi yang terbaik, tidak ada sedikit pun kesalahan yang diperbuat oleh Habil kepada Kain. Tapi kok bisa ya Kain itu tega membunuh adiknya sendiri sampai harus menghilangkan nyawa? Karena Kain dikuasai si jahat. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kita boleh melihat hari ini lewat kisah ini, bahwa ketika keajaiban kasih Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita pun dimampukan Tuhan untuk hidup benar di hadapannya. Amin. Tapi kalau keajaiban Tuhan itu tidak ada dalam hidupmu, engkau tidak jauh beda dari yang namanya si Kain. Kejahatanlah yang menguasai kita, kejahatanlah yang mendorong kita, sehingga perbuatan kita pun bukan lagi perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, ayat 13 mengingatkan kepada kita, jangan heran saudara kalau dunia ini membenci kita, karena di dalammu ada kasih Tuhan yang begitu ajaib, yang menuntun kita terus hidup dalam kebenaran. Berbeda dengan dunia. Dunia itu selalu mengajarkan apa? Supaya kita menyimpang dari kebenaran. Dunia itu mengajarkan kepada kita apa? Supaya kita melawan arus kepada kebenaran. Tetapi kasih yang dari Tuhan menjadikan kita supaya kita melawan arus dengan dunia ini. Amin. Kasih yang dari Tuhan menguasai dan menginginkan kita supaya kita berbeda dari dunia ini. Itu makanya dalam kitab Roma pasal 12 dikatakan saudara, janganlah kamu serupa dengan dunia. Amin saudara. Amin. Tapi kalau kasih Tuhan tidak ada dalam hidupmu, maka kita tidak akan berbeda dari dunia ini. Loh, tapi Pak Pendeta, saya kan ke gereja. Loh, ke gereja tidak menjadi jaminan saudara untuk kita berbeda dari dunia. Banyak orang datang ke gereja. Loh, banyak orang datang ke gereja, tapi hidupnya lebih jahat dari orang yang tidak pernah datang ke gereja. Coba saudara tanya kepada orang-orang yang tidak pernah mau datang ke gereja. Banyak mereka punya alasan apa? Punya jawaban apa? Ngapain saya ke gereja? Saya kan gak ke gereja aja lebih baik dari dia kok. Dia sering ke gereja, justru dia lebih jahat dari saya kok. Jadi ke gereja bukan jadi jahat. Jaminan. Katakan amin. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, yang menjamin aku adalah kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan dan keajaibannya ada dalam hidupmu, tanpa diperintahkan, engkau akan menjadi pribadi yang suka beribadah.
alamilah keajaiban kasih Tuhan hari ini dalam hidup, supaya kita dimampukan Tuhan hidup benar seturut dengan kehendaknya Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 mengajarkan kepada kita apa? Sama-sama kita baca 1 2 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak seandainya saudara, kasih itu ada di dalam diri Kain. Mungkin nggak Kain itu membunuh adiknya Habil? Oh, nggak mungkin. Sebab apa? Sebab kasih itu sabar. Dia memberikan korban kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan menolak korbannya. Oh, nggak apa-apa, sabar. Saya terus harus belajar memberi terbaik kepada Tuhan. Berikan lagi korban kepada Tuhan. Masih ditolak, sabar. Haleluya. Makanya hati-hati ya. Kalau ditolak sama cewek, ditolak sama cowok, sabar. Haleluya. Jangan pula seperti yang dikatakan sama yang di sana. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini kan parah, saudara. Katanya anak Tuhan, tapi sekali cintanya ditolak, dukun bertindak. Sekali cintanya ditolak, kutuk. Dikutukin. Anggo itu ada. Anggo itu. Terus sudah mau berokap. Anggo itu mau datang jadi hotoau. Nah sejadi ho marah anak marbun. Banyak loh. Banyak. Apalagi orang-orang yang gak hidup dalam Tuhan. Aduh, ngeri. Betul, tidak punya anak. Tetapi setelah ingat masa lalunya dalam berpacaran, akhirnya minta pengampunan di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan, punya anak. Banyak loh saudaraku, makanya hati-hati. Tetap prioritaskan atau tonjolkan kasih di dalam hidupmu. Amin. Dalam hal bergaul pun. Supaya apa? Supaya kita tetap sabar, kita tetap murah hati, tidak cemburu. Wah, ini saudara, ya kan? Anak gua alami cemburu, sampai masih jam pula udah kalian. SMS siapa nih? Kawan ini. Siapa kawanmu itu? Sebab kuku atau SMA. Itulah kan? Kalau satu SMA aku masih SMS-an kau. Hapus ini. Hapus tuh SMS-nya. Nomornya kan dihapus. Ketahuan langsung diskon. Kau diskon kau. Yang pinjam uangnya itu. Itulah kan sama dia kau pinjam uang. Sama aku. Kau rotinya aku. Parah saudara. Banyak loh anak-anak muda saking cemburunya. Bilang sama yang sedang. Kenapa cemburu? Dengar baik saudara. Cemburu boleh nggak? Cemburu yang wajar boleh. Tapi cemburu yang berlebihan, boleh nggak diikuti dia bersih? Oh, oleh tuh, makan. Boleh kan tak boleh atau kemana desa? Minta tolong gitu, antar jauh itu. 5, boleh mana mengurangi perhatian dong? Ini, hati-hati ya. Itu masih pacaran, udah membatasi pergaulannya, sampai nomornya pun disidik tiap hari. Cek WA, cek Instagram, cek Facebook, cek SMS, lihat foto-fotonya. Dimakan? Soalnya mau mati. Sehari tak roh foto kosit, soalnya mati. SMS-nya pagi, SMS atau ngewe atau di pagi, sore baru dibalas. Itulah. Apaan lah kau? Sama siapa lah kau satu hari? Masa setelah sore baru kau balas WA? Enggak baik. Kalau masih ada ini yang terlalu berlebihan, belum ada kasih Tuhan. Halo,
hubunganmu dibangun dengan kasih yang dari Tuhan. Gak ada lagi rasa cemburu. Jujur saudara, saya waktu pacaran sama istri saya, kami pacaran jarak jauh. Kami jadiannya lewat handphone. Loh, istri saya merantau di Jambi, saya kuliah di Surabaya. Kami jadian. Jadi ceritanya istri saya ini dulu teman curhat saya. Jadi apa-apa yang terjadi saya curhat sama istri saya. Itu masih teman. Karena dulu gini, dulu waktu saya masih bareng dengan istri saya lah, sekarang istri saya. Waktu itu belum istri saya. Saya masih sekolah Alkitab, istri saya kuliah di sini saudara. Saya dulu nggak laku sama istri saya. Aduh, dekat aja sama saya dulu. Itu kayak malah petaka besar. Karena dulu saya nggak seganteng ini sudah. Aduh, dulu saya tuh udah cukup jelek, aduh, bibir tumpah ke bawah, ya kan? Disuruh berdiri tidak lurus, nggak bisa sudah, nggak bisa memang. Kacau dulu saudara. Tapi setelah ya hidup dalam Tuhan terus, ya jadilah seperti ini saudara. Amin. Makanya banyak anak-anak gadis sendiri. Tapi saya tolak dalam nama Yesus. Sebab saya sudah punya istri gitu saudara ya. Nah, tapi saudara aku kasih Tuhan, kita pacaran jarak jauh 1 tahun. Ya, istri saya di Jambi, saya di Surabaya. Nah, akhirnya saya panggil istri saya untuk merantau ke Surabaya. 1 tahun kami bareng di sana. Tapi kalau saudara, dan selalu saya yang ngantar dia untuk kerja dan pulang kerja. Saya selalu titip sama teman. Dan temannya bisa saja dia jadikan pacarnya seandainya dia mau. Bisa. Gak ada yang menghalangi kok. Cuma teman. Tapi saya pesankan antar dan jemput. Antar dan jemput. Sampai saya pulang saudara aku dikasih Tuhan, istri saya masih tinggal di Surabaya. Saya suruh antar jemput. Nah kalau kita cerita-cerita saudara lewat handphone, kami ke hajatannya teman, ada pesta teman menikah. Saudaraku, istri saya sama teman-temannya barengan boncengan dengan cowok. Tapi dengar, kalau tidak ada kasih Tuhan yang menguasai saudara, kau sama siapa? Boncengan kau kan? Berapa jam lagi sudah motor itu? Kan bisa berat ya saudara, bisa batal pernikahan. Jangankan pernikahan, jadi hamba Tuhan itu bisa batal. Tapi karena terus kita dikuasai oleh kasih yang dari Tuhan, maka kita pun gak ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Oh iya teman-teman, sudah cukup. Kita harus saling memberikan rasa percaya, amin. Orang yang dapat mempercayai orang lain akan dapat dipercaya. Tapi orang yang terlalu banyak curiga sesama orang kepada orang lain adalah orang yang pantas untuk dicurigai. Halo? Cewek yang suka curiga sama cowoknya itu adalah wanita yang pantas untuk dicurigai. Cowok yang terlalu gampang curiga sama ceweknya adalah cowok yang pantas untuk dicurigai. Karena apa? Orang yang suka dan gampang curiga, orang yang suka dan gampang cemburu, darah berkorak. Halo, ayo biarkan kasih Tuhan menguasai kita. Supaya kita hidup benar kadang-kadang. Ayat 5 apa dikatakan? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak menunjukkan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya mau tanya. Kira-kira siapa di sini yang jamin bahwa dia sudah lulus ayat yang kelima ini? Dia lulus dia kasih. Tapi dengar, kalau kasih Allah belum menguasai hidupmu, maka dengan baik melakukan yang tidak sopan itu menjadi hal yang biasa. Loh, boleh nggak main TikTok?
yang pahanya lah, yang dadanya lah, yang pinggulnya lah. Itu saudara. Kalau saudara lihat itu TikTok itu kebanyakan gitu kan. Udah ngapain? Pengen dipuji orang. Kalau mau dipuji jangan gitu. Lakukan sesuatu yang berkualitas. Sehingga pujian orang lain itu bisa bermanfaat bagimu, menjadi motivasi bagimu. Amin. Tapi kalau hidup gak pantas, hidup gak sopan, lo orang tua pun pasti akan malu, saudara. Ini anak dikuliahin, disekolahin, kok malah begini? Gak jauh beda dari yang di sana, yang dibayar-bayar itu, yang disimpang-simpang itu, yang bundar-bundaran itu. Tapi kita mau berbeda, amin. Kita mau hidup benar, amin. Pastikan engkau mengalami kasih Tuhan. Jadi bukan hanya mencari keuntungan diri sendiri aja. Because balik siapa malah pamer ya. Ale mulai dengan terus diberbuat dengan apa? Dan dihukum ambil dengan saya dulu sudah. Nyata buah. Mana nomor sada ale yang mengelopak? Giliran belanja, belanja remaja. Kalau pikir aku, nggak apa-apa. Tiba datang kiriman, lain mana makan lagi salah. Bilang sama yang di sebelah, kalau dulu pernah bertobat. Jadi untuk mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Sedikit-sedikit pindah kos. Maaf biar kamu sama dia. Tuhan. Kalau nalanda sila tuh menimpa pisau. Makata masih berbeda lucu. Udah pindah kos. Aku memang setumpukan. Saya kalau sampai bersetumpukan pindah kuliah. Transfer aja bapak. Ya bahasa. Bertumpukan ada masih. Kita harus bisa mengampuni. Amin. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi kalau dia lihat ada yang tidak adil, dia tak bersuka cita, saudara. Dia selalu berusaha menegakkan keadilan. Dia berusaha bersikap adil, mengedepankan kebenaran. Karena kasih Allah menguasai dan mendorong dia. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengalahkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah hidup benar ketika kita dikuasai oleh keajaiban kasih Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita dibuat Tuhan berbeda. Amin. Karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Dapat di Tuhan kita. Sama-sama kita baca satu ya. Hati yang dipenuhi kasih karunia Allah akan membuahkan hidup yang dipenuhi perbuatan baik. Kalau kasih Allah dan keajaibannya ada dalam hidupmu, maka engkau akan penuh perbuatan baik. Benar dalam bertindak, benar dalam berpikir, benar dalam berkata-kata. Yang kedua, keajaiban kasih Tuhan menyelamatkan kita dari maut. Jadi keajaiban kasih Tuhan bukan hanya mampu membuat kita benar, tetapi juga mampu menyelamatkan kita dari maut. Ayat 14 sampai 15 itu ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi kalau saya saudara boleh mengalami keajaiban kasih Tuhan, maka keajaiban kasih itu akan membawa kita keluar dari maut, masuk ke dalam hidup yang kekal.
Saudara, hidup jauh dari kasih akan memudahkan kita untuk dekat dengan maut. Nah, kalau kita berbicara maut, banyak yang menjadi pengertian maut. Tetapi pengertian maut yang disebut dalam konteks ini adalah kematian yang kekal. Tetapi sebelum menuju kepada kematian kekal, kita juga akan mengalami yang namanya maut-maut kecil selama kita ada dalam dunia ini. Salah satu maut kecil apa? Kegagalan. Salah satu maut kecil apa? Penderitaan selalu. Penderitaan yang tidak pernah berubah. Penderitaan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena apa? Hidup dalam maut. Mara bahaya terus menghampiri hidupnya. Tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu, saudaraku, pastikan engkau mengalami kasih dari Tuhan. Katakan amin. Supaya Tuhan jauhkan maut daripadamu, tetapi kita dibawa oleh Tuhan kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 apa dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Wah, ternyata tujuan Allah pun menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini, supaya tidak ada satupun di antara kita yang binasa. Amin. Kenapa Allah mengasihi saya dan saudara? Sama-sama katakan dengan saya, supaya saya memiliki hidup yang kekal. Jadi saudaraku, dengar baik, betapa ruginya kita, betapa ruginya saya dan saudara kalau kita tidak meresponi kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita tidak meresponi kasih Tuhan dengan benar. Sebab orang yang hidup di dalam kasih yang dari Tuhan, menerima dan mengaku kasih itu dengan benar dalam hidupnya, maka dia akan memiliki hidup yang kekal dari Tuhan. Engkau akan memiliki keselamatan yang menghidupkan kita sampai selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab itu, saudara, jangan tutup hatimu terhadap kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan hati. Alami kasih Tuhan hati. Mungkin kau gagal mendapatkan kasih di rumah, di tengah-tengah keluarga, dengan orang-orang yang mungkin dekat saat ini dengan. Tapi percayalah, Tuhan mampu menawarkan kasih yang lebih dahsyat dan luar biasa bagi saya dan saudara. Dan kasih yang Tuhan tawarkan akan memberikan kita hidup yang kekal. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39 nanti saudara bisa baca di rumah. Tetapi saya memberikan kesimpulan dari ayat ini apa? Allah lepaskan kita dari maut dengan apa? Dengan kasih. Dia lepaskan kita dari maut dengan kasih-Nya, agar kita tidak akan terpisah daripadanya sampai selamanya. Dia rela, saudara. Dia tinggalkan singgasananya yang kudus dan mulia, rela untuk datang ke muka bumi ini. Dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia dihina, dia dicaci, dia dicambuk, dia dipaku dan disalib, saudara. Dia dijadikan terkutuk. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kasihlah yang menjadi dasar bagi Kristus melakukan itu bagi saya dan saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara yang bodoh, yang jelek, yang rendah, yang hina ini tidak akan pernah terpisah daripada Tuhan sampai selamanya. Amin. Ya gak mau, saudara, supaya satu pun memisahkan kita daripada dia. Tidak mau. Dia mau supaya kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi saudara, sekali lagi, bangga saudara kalau saudara dikasihi Tuhan. Halo, banggalah saudara kalau saudara dikasihi Tuhan. Tapi orang yang bangga akan kasih Tuhan, itu artinya dia punya respon dan dia punya reaksi untuk mengasihi Tuhan.
Amin. Ayo saudara, jangan izinkan kasihmu kepada Tuhan biasa-biasa saja. Kalau selama ini engkau masih biasa-biasa mengasihi Tuhan, hari ini kita bertobat. Kita mau berubah. Aku mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupku. Karena kasih Tuhan terlalu besar. Aku tak dapat membalas kasih Tuhan dengan apapun juga. Makanya ada pujian kita mengatakan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Apa dikatakan? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Amin. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Menyembah Tuhanlah terus dalam hidup. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kita berikan tepuk tangan yang keras. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, keajaiban kasih Tuhan membuka pintu hati kita. Amin. Hidup benar, bebas dari maut, memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tetapi yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kasih itu akan membuka hati kita. Coba kita lihat ayat 16 sampai 17. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap? Jadi apa saudaraku dikasih Tuhan? Orang yang mengalami keajaiban kasih Tuhan dalam hidupnya, maka dia memiliki hati yang selalu terbuka. Terbuka untuk mengasihi orang lain. Terbuka untuk peduli terhadap orang lain. Terbuka untuk berkorban kepada orang lain. Bahkan terbuka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Tapi kalau kasih Allah dan keajaibannya tidak ada dalam hidup kita, kita melihat orang susah. Bahkan tidak sedikit saudaraku orang Kristen justru menghina mereka, saudara. Justru membiarkan mereka, mengucilkan mereka, merendahkan mereka, bahkan menyingkirkan mereka, saudara. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kapan ya Tuhan berikan aku karunia untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak pernah dikasihi oleh keluarga. Saya merindukan hal itu, saudara. Ya, seandainya kita tinggal di kota besar, saya pasti akan mengajak pelayan-pelayan Tuhan, ayo kita berbagi kepada orang-orang pinggiran. Kita berbagi kepada orang-orang yang terbuang dari keluarga. Tapi kita lihat, saudara, kalau kasih Tuhan tidak ada dalam hidup kita, jangankan orang yang terbuang, saudara kita sendiri pun kita bisa nggak peduli. Padahal kita sudah tahu dia menderita. Kita sudah tahu dia itu susah, saudara. Kita sudah tahu dia sangat butuh pertolongan. Tetapi masih banyak keluarga Kristen tidak mau peduli. Bahkan tidak mau mengambil keputusan untuk menolong keluarganya. Ini bahaya, saudara. Ngaku-ngaku orang yang diberkati Tuhan, tapi keluarganya sudah gak makan gara-gara corona. Gak peduli. Urus diri sendiri. Nah, ini saudara, mengerikan. Tapi kita mau belajar. Ya, walaupun kita penuh dengan kekurangan, kita tetap memiliki hati yang terbuka untuk menolong, mengasihi, dan peduli kepada sesama. Katakan amin. Karena ketika kita melihat saudara kita kekurangan, menderita, tetapi kita tetap menutup pintu hati kita, kita mengatakan dengan baik, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam orang ini? Gak mungkin. Sudah bisa dipastikan orang itu adalah orang-orang yang tidak punya kasih. Tidak peduli agamanya apa. Tapi kalau dia memiliki hati yang selalu tergerak untuk menolong, memberkati,
mengurus orang lain. Wah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, saya punya prinsip di tengah-tengah pelayanan ini. Ya, saya mau katakan banyak gereja ketika ada keluarga yang mengalami kesulitan masalah, contoh dalam hubungan berumah tangga, baik juga dalam hal pemakaman. Banyak loh gereja gak mau terima saudaraku, yang mungkin karena alasan selama ini gak terdaftar, selama ini gak pernah beribadah dan sebagainya. Tapi selalu saya punya prinsip di tempat ini, siapapun yang datang minta pertolongan untuk kita layani, kita terus akan punya sikap dan respon, mau melangkah, melayani, dan melakukan yang terbaik. Amin. Mungkin kita nggak bisa memberikan uang lebih untuk bisa menghidupi mereka, untuk bisa menolong mereka untuk keluar dari kesusahan mereka. Setidaknya respon dan sikap kita, perbuatan baik kita, lewat pelayanan, lewat doa-doa kita, itu jauh sangat berarti bagi mereka. Amin. Oleh sebab itu saudara, pastikan engkau mengalami kasih yang dari Tuhan, sehingga engkau memiliki pintu hati yang selalu terbuka. Kau lihat temanmu, tahunya kau dia dari keluarga miskin, kirimannya pun selalu tersendat-tersendat. Tapi kalau kau masih punya pemikiran, biarlah dia tanggung sendiri, siapa semua dia datang kuliah di sini, udah tahu nggak mampu tapi tetap ngotot kuliah di sini. Bukan itu saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, berikan perhatian, tunjukkan kasihmu, apa yang bisa aku tolong, apa yang bisa aku bantu. Selama dia masih punya etikat baik, selama dia masih punya motivasi yang benar untuk belajar, untuk kuliah, untuk sekolah, kenapa tidak kita menolong mereka? Amin. Oh, alim untuk baca usaha. Adik bawa terus Tuhan susah. Gimana kena kesusahan? Boleh. Akhirnya bergegus itu dari dua. Kalau menolong jemaah, kita jangan. Haleluya. Dan menolong deh. Tapi kasih itu tetap membuat kita hidup dengan. Tapi kasih itu akan membuka hati kita, peduli, mengerti akan keadaan sesama kita. Dan saya berdoa kepada Tuhan, setiap kita alhamdulillah keajaiban kasih Tuhan. Katakan amin. Coba kita baca Roma pasal 5 ayat 5:1-2 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengapa keajaiban kasih itu mampu membuka pintu hati? Karena ternyata Allah mencurahkan kasih yang luar biasa. Allah mencurahkan kasih yang dahsyat dan besar itu. Dia tempatkan dan dia alamatkan di mana? Dalam hati. Dan saya sampaikan kepada anak muda lewat ibadah Padang kemarin, edisi Valentine. Dengar baik, mungkin, sangat mungkin engkau tinggal dan dibesarkan oleh orang tua yang begitu kejam. Dibesarkan dan ditanggung-jawabi oleh orang tua yang begitu keras. Tidak ada kasih. Saya mau katakan, jangan pernah berhenti untuk menabur kasih dalam rumah. Jangan pernah berhenti untuk menabur kasih di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Apa yang kau tabur engkau kan Tuhan. Apabila kasih yang dari sana engkau tabur terus kepada orang tuamu, engkau pun akan menuai kasih yang luar biasa dari orang tua. Karena Tuhan yang mengerjakan hati. Amin. Tuhan sanggup untuk mengubah hatinya. Tuhan sanggup untuk mengoperasi hatinya. Hati yang keras Tuhan buat menjadi hati yang lembut. Amin. Orang tua mungkin sangat kejam, keras, tapi kalau kita terus menghadapinya dengan kasih yang dari Tuhan, kasih itu akan membendung segala amarah, kekerasan, kekejaman yang ada pada orang. Sangat mungkin nanti engkau akan bekerja setelah kau selesai kuliah. Kau berhadapan dengan bos, dengan pimpinan yang kejam, yang keras, tidak ada kasih. Tetap tonjolkan kasih yang dari Tuhan. Amin. Kenapa? Dengar baik.
satupun sikap dan sifat bahkan karakter yang mampu menaklukkan kasih. Sekali lagi, tidak ada satupun sikap, sifat, dan karakter yang mampu untuk menaklukkan kasih. Tetapi dengar, ini kabar baik bagi kita. Kasih akan mampu menaklukkan karakter apapun itu. Amin. Siapapun dia, apapun jabatannya, kalau kasih yang kita tonjolkan akan mampu mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita baca yang terakhir, saudara, 1, 2, 3. Kita dikasih Tuhan bukan karena karena usaha dan kemampuan kita untuk mengasihinya, tetapi karena kita sungguh. harga. Sama-sama katakan dengan saya, aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga. Sama-sama katakan dengan saya, aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata. Aku tidak pernah hina di mata Tuhan. Aku tak pernah hina. Aku bernilai di mata Tuhan. Aku bernilai di mata. Bilang sama yang di sebelah saudara, kamu itu berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Happy Valentine Day. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama mengambil sikap di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang menerima kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau hidupku dan hidupmu berbeda. Hidupku dan hidupmu berubah menjadi hidup yang berdampak, menjadi hidup yang bernilai di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita boleh layak menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Dan kita bersama nyanyikan pujian ini. Jikalau Tuhan memulihkan setiap, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Amin. Semua seluruh doaku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya.
saya merindukan kasih yang dari Tuhan. Mari mendoa pemberitaan firman Tuhan. Dia Tuhan menawarkan kasih-Nya yang besar bagiku dan bagimu. Dia menawarkan kasih-Nya yang sempurna bagiku dan bagimu. Dia tawarkan kasih-Nya yang terlalu heran bagiku dan bagimu. Kasih yang tidak pernah kau dapati dan kau jumpai dari dunia. Hari ini Dia rindu setiap kita boleh mengalami kasih itu. Dia rindu setiap kita boleh dipulihkan oleh kasih itu. Dia rindu setiap kita boleh dipuaskan oleh kasih itu. Buka hatimu dengan sungguh-sungguh di hadapan. Izinkan kasih Allah lewat pemberitaan firman Tuhan yang kau dengarkan hari ini boleh melimpah atasmu, boleh mengalir atasmu, dan mengerjakanmu, mengerjakan hidup saya dan saudara menjadi baru di hadapan. Sehingga kita dimampukan hidup benar, kita diselamatkan dari maut, memiliki hidup yang kekal sampai selamanya. Dan pintu hatimu pun selalu terbuka, mengasihi dan peduli kepada sesama manusia. Jangan keraskan hatimu. Sangat mungkin kau berhadapan dengan orang-orang yang keras hatinya. Tetaplah hidupi kasih yang dari Tuhan. Maka kasih Tuhan akan mampu mengubahkan dengan siapapun kau berhadapan. Karena tidak ada satu karakter dan sifat yang mampu menaklukkan kasih. Hari ini, ketika kasih Allah dan keajaiban yang ada dalam, maka kemenangan akan menjadi milikmu. Engkau akan dimerdekakan oleh Tuhan. Engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau akan melihat hidupmu berbeda karena kasih Tuhan yang berkarya. Mari kita kembali nyanyikan pujian dari Allah. Terima kasih Tuhan. Yakinilah janji dan kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihimu, Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup menjawab semua doamu. Amin.
kita berdoa. Betul Bapak, pemulihan yang kami rindukan sangat penting buat kehidupan kami Bapak. Di mana keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kami rindu Yesus, kami rindukan kasih-Mu yang lebih besar menaungi hidup kami, pribadi maupun lepas pribadi. Ajar kami Yesus lewat Roh Kudus untuk mengasihi, terlebih mengasihi keluarga kami, sesama kami. Dan terlebih lagi Tuhan mengasihi Engkau Sang Pencipta. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu yang begitu dahsyat, luar biasa Tuhan. Biarlah hamba-Mu Kau pakai lebih lagi Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanannya dimanapun dia berada nanti untuk melayani, baik di gereja kami ataupun di gereja yang lainnya Tuhan. Kau berkati Yesus. Berkati juga kehidupan nama gembala Tuhan, serta istri dan anaknya Tuhan. Kau curahkan berkat Tuhan. Kami tidak tahu dari mana berkat yang akan datang, tapi kami yakin percaya Tuhan itu adalah yang terbaik yang akan dia terima Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk setiap rencana gereja Tuhan, khususnya rencana nanti rencana kami UPC Bauta. Kau berkati Tuhan, berdana ibadah kami di pos pelayanan di Bauta. Kau jaga Tuhan, Kau rawat daerah Bauta nanti. Akan ada pada jiwa yang kami jaga. Dan kami selaku hamba-hamba-Nya Tuhan, Kau persiapkan untuk melakukan hal yang lebih baik Tuhan, untuk membawa jiwa kepada-Mu, untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan juga segala program melayani gereja ini Tuhan, apapun itu Yesus, terlebih khusus untuk mendapatkan pertambahan gereja ke depan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, berkat akan datang. Siapapun itu Tuhan, Kau berkati dan menjadi berkat untuk semua, khususnya di wilayah ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rencana GB, baik para pemimpin-pemimpin yang di pusat maupun ke tingkat daerah kecil Tuhan, di pos-pos pelayanan Tuhan. Kau berkati Tuhan siapapun mereka pelayanan Tuhan, sehingga mereka layak Tuhan untuk memberitakan firman yang Injil keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan negara kami Tuhan yang masih dalam kondisi corona Tuhan. Kiranya Kau halukan Tuhan virus, Kau hancurkan di dalam nama Yesus. Kau ubahkan Tuhan, ubahkan untuk menjadi sebuah kasih Tuhan, sehingga kami bisa memberikan kasih dan bersama kami Tuhan di dalam segala kekurangan kami Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan yang sedang berjuang saat ini, Bapak Presiden dan Wakil Tuhan. Kau berkati Yesus, para anggotanya menteri, gubernur, bupati, pihak militer, sampai kepala desa dan terendah pun perangkat desa. Kau berkati Tuhan, taruh namakan Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga mereka mampu memberikan keadilan yang nyata lewat tindakan dan perbuatan. Setiap dana-dana Tuhan yang digunakan, Kau berkati Yesus, tepat sasaran, efektif sampai kepada yang membutuhkannya. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk adik-adik kami mahasiswa yang sedang melalui yudisium. Kau berikan kelancaran Tuhan, yang sedang melaksanakan meja hijau proses. Engkau berkati Tuhan, apapun kekurangan mereka Engkau cukupkan Tuhan. Engkau berikan kepintaran, kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan, dan mereka mendapatkan nilai yang lain sesuai kemampuan mereka. Kau berkati Yesus kehidupan mereka dan keluarganya dimanapun mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk seluruh jemaatku di sini yang telah hadir maupun yang hadir Tuhan. Kau berkati Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang kesusahan Engkau berikan pemulihan dan kekuatan Tuhan Yesus. Engkau hibur Tuhan. Kiranya berkat melimpah menjadi bagian mereka dan bersyukur atas karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan dulu. Mari kita sama-sama lihat selipan warta jemaat kita hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di alam pertama tertera lambang dan alamat gereja kita GB Sila kita, dan di situ ada juga picture atau foto dari pimpinan gembala kita Pastor Rudi Simon Pagide serta istri anaknya. Terus kita dukung juga visi misi gereja kita, terlebih kita dituntut untuk mewartakan firman Tuhan dan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat untuk setiap hari. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam pelayanan di tempat ini dan serta membutuhkan pelayanan apostolik gereja,
Dan konseling dapat mengunjungi atau mengecek informasi konten aplikasi dia, baik ada link Facebooknya dan juga bagi jemaat ataupun rindu memberikan berkatnya dan link dari sana. Next, kita lihat halaman kedua. Jalan kedua dari renungan firman Tuhan, mengasihi sesama tanpa batas. Bisa saudara baca di rumah nanti sebagai renungan. Next, di halaman 3. Puji Tuhan, kita lihat di sini ada kata mutiara. Bisa Anda jadikan nanti sebagai mungkin di Facebook atau di akun Anda. Update status ya. Jangan merendahkan diri dengan dendam dan pembalasan, namun jadilah pemenang dengan kasih dan pengampunan. Pesan untuk hari ini, Valentine Days. Seperti orang Inggris bilang, untuk para suami istri juga, never ending love, kita yang berkesudahan, kasih agape, tetap ditanamkan dalam keluarganya. Puji Tuhan. Next, kita lihat ada pembacaan sepekan ini. Dari hari Senin sampai Minggu ada ulangan 29 sampai 35. Tetap dilakukan pembacaannya. Kita ibadah jam 5 pagi di rumah masing-masing. Dukung terus topik 2 kita dari nomor 1 sampai 7. Kita bisa lihat di sana. Next, welcome to our church. Selamat datang bagi umat Tuhan sedang dan hadir dalam ibadah hari ini. Adakah di antara saudara yang baru pertama kali datang? Kalau ada, kami silakan untuk berdiri. Tidak ada? Oke, terima kasih Pastor Wajah Lama. Tuhan berkati. Ada kolom happy birthday spesial untuk hari Minggu ini ya, 14 bagi umat Tuhan yang berulang tahun dalam tanggal 14 sampai 20 Februari 2021. Atas nama Gembala dan Jemaat GB, silakan kita mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur dan Yesus berkati. Adakah jemaat kita yang sedang ulang tahun sesuai tanggal tersebut? Tidak ada? Oke, kalaupun ada, seperti yang kami sampaikan tadi, tetap happy birthday to you. Next, kita lihat halaman terakhir di halaman keempat, jadwal kegiatan sepekan kita. Ada morning prayer setiap hari jam 5 bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Terus pada hari Selasa ada family altar. Ralat dikit ada family tergabungan, salah ketik ya, maaf. Di cuma ingat salah. Kita lanjut family altarnya. Yang pertama pada pukul 5 sore di Rayon Sipoholong di rumah Ibu Tua Maria Utara, Simpang Sibadah. Jadi yang berdomisili di sekitar Sipoholong sampai Simpang Sibadah bisa join di sana ya, di rumah Ibu Tua Maria Utara. Lanjut kemudian ada yang sama kami lakukan juga pada pukul 7 malam di rumah Bapak Jobes Gea atau yang di biasa Haris Salon ya. Rekan mahasiswa untuk sudah tahu ya. Kami ini juga untuk rekan mahasiswa, kalau ada yang mau ikut silakan supaya makin diberkati. Next, ada prayer day atau doa puasa. Sesi pertama hari Jumat jam 10 pagi dan sesi kedua jam 2 siang. Bagi saudara yang sedang dalam pergumulan khusus bisa hadir atau bisa mengisikan belakang aplikasi di belakang untuk kami doakan. Terus yang terakhir ada Sunday service, yaitu hari Minggu jam 8 seperti biasa. Saudara bisa lihat kembali menunjukkan bersama dan ada live streamingnya. Jaga selalu kesehatan keluarga, gunakan masker setiap keluar rumah ataupun di mana Anda beraktivitas, cuci tangan, jaga jarak supaya Anda tetap sehat. Bagi jemaat yang masih rindu untuk memberikan persembahan buah sulung, kami tetap menyediakan amplop di belakang. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Shalom. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan beberapa pengumuman hari ini saudara dikasih Tuhan. Buat saya, mari kita terus dukung seluruh program pelayanan yang ada tempat ini. Sekali lagi, bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan subuh, di belakang, di meja belakang ada disediakan amplop buah subuh. Nanti saudara bisa ambil, bisa dibawa ke rumah untuk diserahkan minggu depan atau diambil sekarang dan diserahkan hari ini dimasukkan dalam kotak. Ya, sebagai bentuk iman kita di dalam mengawali setiap tahun hidup kita bersama dengan Tuhan. Dukung dalam doa terus ya. Hari ini menjadi pelayanan perdana di
pelayanan cabang kita di Sepahutan. Jadi saudara-saudara yang mungkin punya keluarga di Sepahutan, khususnya di sekitaran Siabalaban, ya, kita membuka pos PI di sana, dan nanti jam 4 sore kita akan mulai ibadah di sana. Nanti kita akan membuka dengan tim. Kita menyediakan ada 2 mobil saudara kasih Tuhan. Jadi bagi saudara yang rindu nanti boleh bersama-sama bergabung dengan kita. Nanti bisa memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu Gembala dan juga kepada Bapak dan Ibu Sintua kita. Baik, demikian pengumuman bagi kita. Jalanilah hari ini bersama dengan Tuhan dengan kasih yang melimpah dari Tuhan. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita boleh mengangkat persembahan kita di hadapan Tuhan untuk kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kau baik dan ajaib Tuhan. Kasih-Mu besar. Kami boleh rasakan sampai hari ini, yang terus memberkati kami dan memulihkan kami, menjadikan kami pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, sebagian dari berkat yang kami terima daripada-Mu. Persembahan buah sulung, persepuluhan, bahkan persembahan sukarela yang kami berikan kepada Tuhan dalam setiap ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati Bapak. Engkau membalaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kuasa dan pertolongan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Memberkati rumah, ladang, sawah, setiap usaha kami. Tuhan buat berhasil di dalam kuasa dan kebaikan-Mu. Tuhan yang pelihara kami, untuk kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada, dan senantiasa kami membawa terang-Mu, mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami. Seluruh hamba-Mu yang terlibat melayani hari ini, Engkau memberkati dengan kuasa-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. Tuhan tambah-tambahkan karunia-Mu. Umat-Mu akan pulang, biarlah pulang dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan yang menyertai tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang 1 minggu, kami boleh jalani hidup kami bersama dengan-Mu, dengan pertolongan dan kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, kekal untuk selama-lamanya. Mari umat Tuhan tadakan tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat rohani berlimpah-limpah, dan diberkatilah engkau dengan berkat-berkat jasmani berlimpah-limpah hari ini, bagi kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Kita berikan persembahan kita sambil kita